Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Intan di Matematika Online kelas 11. Kebetulan memang kita tidak bisa bertatap muka, tapi semoga suara Bu Intan bisa menjelaskan secara detail tentang materi transformasi geometri ini. Selama pelajaran online, mungkin akan ada kekurangan, entah itu dari segi suara, fasilitas, dan sebagainya. Mohon maaf apabila videonya memang terbatas. Mudah-mudahan semua murid Bu Intan dalam keadaan sehat walafiat, semua keluarganya dan orang tuanya diberikan kesehatan. Semoga terhindar dari wabah penyakit yang memang lagi melanda negeri kita. Mudah-mudahan semuanya cepat kelar supaya kita bisa bertemu, bertatap sapa di dalam kelas lagi. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa dulu sama-sama. Berdoa di dalam hati ya tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Mata pelajaran transformasi geometri kelas 11 MM 1 dan 2 Bintang mulai. Kalau kalian lihat di LKS, materi transformasi geometri itu ada di halaman 24. Di antaranya ada translasi, yaitu pergeseran, tuh bahasa matematikanya translasi, bahasa Indonesianya pergeseran. Ada refleksi atau pencerminan, rotasi, perputaran, dan dilatasi perkalian. Tapi memang untuk video kali ini Bu Intan baru menjelaskan di bagian translasi dan refleksi. Memang kalau online gini banyak keterbatasan ya, nggak bisa langsung tetep semuanya gitu. Jadi kita step by step saja, pelan-pelan aja ya. Translasi atau pergeseran, Bu Intan pakai pointer dulu. Translasi atau pergeseran, maksudnya itu gimana? Coba deh kamu bayangin kalau seandainya kamu naruh sebuah pulpen di meja gitu, terus pulpennya kamu geser. Ada perubahan tuh. Ada perubahan yang tadinya titik semula pulpen sama titik akhir pulpen. Sama, kalau kita bergeser, badan kita bergeser, ada titik awal, ada titik akhir. Gitu kan ya. Oke, contoh di dalam grafik ini, dalam koordinat ini ada titik A. Titik A ini dilambangkan dengan X, Y. Kenapa X, Y? Soalnya angkanya belum ada. Di sini X, sumbu X, dia di bagian vertikal yaitu sumbu Y. Kenapa X, Y? Karena memang angkanya belum ada. Kalau angkanya sudah ada, pasti entah itu 3,6, 2,3, atau min juga bisa. Jadi tergantung letak si titiknya. Ada sebuah titik A, dilambangkan dengan X, Y. Si titik A ini bergeser. Tep gitu kan. Nah, dia geser ke sebelah sini nih. Nah, sekarang nama titiknya bukan titik A, tapi titik A aksen. Maksudnya A aksen di sini adalah titik sesudah digeser. Kalau titik sesudah digeser, dia akan berubah jadi X aksen, Y aksen. Jadi di bagian sini. Sebentar. Oke. Kalau ada titik A, X, Y, dia ditranslasi sejauh A, B. Terserah translasinya A, B-nya bisa min, bisa plus, bisa 0, dan lain sebagainya bebas. Kalau dia ditranslasi sejauh A, B, pasti titiknya akan berubah. Yang semulanya titik A adalah X, Y akan berubah menjadi A aksen. Nah, X, Y juga berubah X aksen, Y aksen. Aksen di sini menandakan bahwa titiknya sudah berubah alias sudah berpindah. Oke, lanjut. Nah, di sini masih di sebelah sini. Di sini cara mau tahu X aksen, Y aksennya berubahnya berapa banyak tergantung dengan banyaknya perpindahannya, banyaknya pergeserannya. Makanya X aksen, Y aksen di sini ditandai dengan X plus A dan Y aksen ditandai dengan Y plus B. Kenapa seperti itu? Nah, karena dia awalnya X, semulanya X digeser sejauh A akan berubah menjadi X plus A. Dan Y digeser sejauh B akan berubah menjadi Y plus B. Seperti itu. Next.
Kok nggak mau ini? Oke. Nah, ini ya, tadi kalau seandainya ada titik A, X, Y digeser sejauh T. T itu lambang translasi. T itu translasi atau pergeseran. Akan berubah menjadi X plus A, Y plus B. Ini titik A aksennya. Cara gampangnya begini. Nggak usah ribet ya, pakai bahasa matematika. Cara gampangnya begini. Kalau ada titik A, 3,6. Di titik A nih, 3,6. Mau ditranslasi sejauh min 2,1, hasilnya berapa? Ya udah, kalian tinggal tambah aja. Si X-nya ditambah sama si A gitu kan. Si 3-nya harus ditambah sama min 2, si Y-nya harus ditambah sama B, alias 6-nya harus ditambah sama 1. 3 tambah min 2, 1. Lanjut, si 6 ditambah sama 1. 6 tambah 1, 7. Makanya hasil akhirnya alias titik akhirnya adalah 1,7. Kita coba lagi. Ada sebuah titik B, min 5,3 ditranslasi sejauh T 3, min 4. Ya udah, si X-nya harus ditambah sama si A. Min 5 ditambah 3. Min 5 tambah 3, utang 5, bayar 3. Min 5 tambah 3, min 2. Si 3-nya ditambah sama si B. Y-nya ditambah sama B. 3 ditambah min 4. 3 tambah min 4, min 1. Gampang kan? Cuma tinggal X-nya ditambah sama A. Y-nya ditambah sama B. Ini deh hasilnya. Mohon maaf kalau seandainya bulat-bulatannya jelek, karena Bu Intan nggak pakai pensil, tapi pakai tangan. Lanjut lagi. Kalau ada titik C 3,4 terus ditranslasi sejauh 5,6, hasil akhirnya berapa? Ya udah, 3 tambah 5 gitu kan. 3 tambah 5, 8. 4 tambah 6, 10. Gampang kan? Silahkan di screenshot kalau kalian butuh, dan jangan lupa dicoret-coret, ditulis di kertas supaya masih ingat. Karena di akhir nanti Bu Intan kasih tugas. Next, translasi sudah. Ini ada tambahan lagi translasi. Kalau ada titik min 5,3 ditranslasi sejauh 3, min 2, berapa hasilnya gitu kan. Min 5 ditambahin sama 3. 3 ditambahin sama min 2. Ini kan cara gampangnya ya, alias cara langsung tambahin gitu. Gimana kalau caranya menggunakan sumbu koordinat X dan Y, alias menggunakan titik koordinat. Mula-mula adalah kalian bikin titik koordinat B, alias min 5,3. Jangan lupa ya, kalau titik koordinat itu nyebutinnya X-nya dulu, baru Y-nya. Makanya min 5-nya dulu, baru 3. Cari di sumbu X yang min 5 tuh yang sebelah mana. Di sumbu Y yang angka 3 tuh di sebelah mana. Begitu. Oh, di sini nih, min 5-nya di sebelah sini, X-nya, Y-nya di sebelah sini nih. Ini ceritanya garis putus-putus gitu loh. Oh, berarti titiknya ada di sebelah sini. Bisa diurak-urak nggak sih ini? Ya, kurang bagus lah ya pokoknya. Nah, ini adalah titik B. Ini adalah titik B. Ternyata, ini kan kita udah mempertemukan nih si min 5,3. Ternyata, titik ini berpindah sejauh 3, min 2. Nah, jangan salah ya, si 3-nya ini berpindah karena dia positif, dia pindah ke sebelah kanan ngikutin sumbu X. Kalau si min 2 karena negatif, dia berpindah ke ke bawah, karena si min 2 ini ngikutin sumbu Y. Berarti kita loncat 3 kali nih, X-nya ke kanan. 1, 2, 3. Nah, ada di titik min 2 gitu kan. Terus si Y-nya pindah sejauh
pindah sejauh min 2 alias ke bawah. Dia ngikutin sumbu Y-nya. Ke bawah, tadi titiknya ada di sini ya. 1, 2. Nah, berarti titik akhirnya urek-ureknya ini tuh ada di titik X-nya min 2, Y-nya 1. Berarti hasil akhirnya adalah min 2,1. Begitu, oke? Ini kalau menggunakan sumbu koordinat X dan Y. Kalau seandainya kalian lebih mudah cara menghitung, tinggal dihitung aja Bu, gampang. Ya, nggak masalah. Next, ada refleksi atau pencerminan. Pencerminan itu ada pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y, ada pencerminan terhadap titik koordinat, dan lain sebagainya. Tapi kita step by step dulu. Ada refleksi pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau seandainya jika titik P, X, Y, titik P ini dilambangkan X, Y, dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya si P aksen adalah X, min Y, yang awalnya X, Y berubah Y-nya jadi negatif. Kalau kita memahami tentang bahasanya, kalian akan bingung. Tapi kalau seandainya kita bayangin langsung ke sumbu koordinatnya, biasanya lebih mudah. Bu Intan kasih contoh. Titik P adalah min 5,4. Dicerminkan terhadap sumbu X. Bayangannya adalah titik-titik gitu kan. Titik P min 5,4. Jangan lupa X-nya berapa, Y-nya berapa. Berarti kan yang X itu kan min 5. Cari min 5 di sumbu X, Y-nya 4. Cari angka 4 di sumbu Y. Kita pertemukan mereka keduanya gitu. Berarti titiknya ada di sebelah sini. Urak-urak gitu kan. Karena ke bawahnya min 5, ke sampingnya 4. Oke, udah dapat. Ini adalah titik P. Dicerminkan terhadap sumbu X. Lihat cerminnya. Cerminnya itu di mana? Cerminnya ada di sebelah sini. Ini cermin nih. Ini cermin, oke? Ini cermin. Kita bayangin, kalau kalian ngaca misalkan. Ngaca nih, tangan kanan, kalian ngangkat tangan kanan. Berarti di kaca yang keangkat tangan kanan apa tangan kiri? Sama kayak lagi main Instagram gitu. Lagi makan pakai tangan kanan, terus netizen bilang, "Ih, makannya pakai tangan kiri." gitu. Itu namanya pencerminan. Ini sebagai cerminnya. Kalau di sini sebagai cermin, di sumbu X sebagai cermin, tadi kan soalnya minta sumbu X sebagai cermin ya. Kita bayangin ini cerminnya, ini titiknya. Titiknya ada di sini, ini cerminnya. Berarti bayangannya ada di sebelah mana? Kan gitu. Berarti bayangannya ada di sebelah daerah sini dong. Masa iya cerminnya di sini, bayangannya ada di sini? Kan nggak mungkin. Ini cerminnya nih. Berarti bayangannya ada di daerah sebelah sini. Nah, berapa? Ya udah, kalian lihat jarak ya. Dari titik ke sumbu X 1, 2, 3, 4. 4 jaraknya sampai ke cermin. Berarti nantinya ini juga 4. 1, 2, 3, 4. Sama, ya kepencet lagi. Sorry. Ini ya tadi ya. Oke. Sama jaraknya kayak ke si titik bayangan kita. Begitu. Gampang banget kan? Berarti hasilnya di min 4. Nah, inilah hasil bayangan si P aksennya. Yaitu dilurusin. X-nya sebut dulu. X-nya adalah min 5. Y-nya adalah min 4. Berarti bayangannya adalah min 5, min 4. Lanjut. Oke, lanjut lagi. Jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, ini kan kalau ini sumbu X, ini sumbu Y. Titik Q 6,3.
dicerminkan terhadap sumbu Y. Bayangannya adalah, oke, sekarang ada titik Q. Titik Q-nya di sebelah mana? Nah, ingat 6,3 disebutnya X-nya dulu. X-nya adalah 6, Y-nya adalah 3. Nah, kita pertemukanlah mereka di tengah-tengah. Oh, urek-ureknya di sebelah sini gitu. Maaf ya kalau kurang bagus karena memang Bintan nggak pakai pensil, pakai tangannya kegedean. Udah nih, ini adalah titik Q. Oke, cerminnya di sebelah mana? Lihat dulu bahasanya. Cerminnya itu di sumbu X atau cerminnya di sumbu Y. Kebetulan dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, berarti sumbu Y itu sebelah sini nih. Ini cerminnya. Ini titiknya, ini cerminnya. Kira-kira kalau di sini titik, di sini cermin, apa iya bayangannya di sini? Kan nggak mungkin, pasti bayangannya ada di sebelah kiri karena cerminnya ada di sumbu Y, ini titiknya. Gitu kan? Banyak banget urak-urakannya. Oke, lanjut. Ya udah, kita lihat sejauh cerminnya. Ini kan tadinya di titik 6 ya. 1 2 3 4. Ulang-ulang. 1 2 3 4 5 6 sampai ke sumbu Y itu 6 kali apa sih namanya 6 kali langkah, berarti ke titik bayangannya pun juga 6 begitu loh Mas. Maka si bayangannya ada di sebelah sini. Urak ini adalah ki bayangannya atau ki aksennya, seperti itu ya. Berarti bayangan, oh ini salah ketik nih, bayangan ki aksen adalah min 6,3. Lanjut, refleksi atau pencerminan terhadap titik asal 0,0. Nah, ini yang lebih gampang sih. Jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap titik asal. Titik asal tuh yang mana nih lo nih, titik asal nih. Urak 0,0. Maka bayangannya adalah yang tadinya bayangannya positif jadi negatif. Kalau tadinya yang tadinya titik asalnya positif, ini kan titik asalnya positif, hasilnya akan jadi negatif. Kalau seandainya nanti ada titik awal yang negatif, kalau dia dicerminkan terhadap titik asalnya 0, hasilnya akan jadi positif. Contoh, titik P 4,4 dicerminkan terhadap sumbu X. Kalian udah harus terbiasa ya. Kalau seandainya bikin titik sendiri di sumbu koordinat kayak gini, X-nya 4, Y-nya 4. Nah, pertemukanlah mereka. Oh, di sini X4, Y4. Ini adalah titik P. Dicerminkan terhadap sumbu, ini salah ketik, maaf. Dicerminkan, ini salah ya. Dicerminkan terhadap titik asal. Ini lagi bahas titik asal. Dicerminkan terhadap titik asal, maka bayangannya adalah, nah, ini cerminnya, kita tarik ke sebelah sini, set. Makanya yang tadinya 4 sama 4 jadi negatif 4 sama negatif 4. Maka bayangannya ada di sebelah sini. Ini adalah P aksennya. Titik P aksen adalah min 4, min 4. Kalau ada titik O, min 5,3, dicerminkan terhadap, nah ini salah lagi Bu Intan, dicerminkan terhadap titik asal, bayangannya adalah gitu kan, X-nya min 5, Y-nya 3, berarti titiknya ada di sebelah sini. Ini adalah titik O. Dicerminkan terhadap titik asalnya. Ya udah, kita tarik, set. Berarti titik akhirnya ada di mana? Sorry. Kurang pas. Titik akhirnya ada di positif 5, negatif, X-nya positif 5, Y-nya negatif 3. Ada di sebelah, kok jelek banget ya Allah. Ada di sebelah sini, ini adalah ki aksennya. Kenapa kayak gitu? Yang tadinya min 5-nya negatif jadi
positif. Yang tadinya 3-nya positif jadi negatif gitu. Itu kalau titik asal 0,0. Gampangnya sih begitu. Gimana kalau pencerminannya terhadap garis X sama dengan H dan garis Y sama dengan K? Nah, maksudnya di sini H dan K di sini adalah berupa angka. Angkanya bebas, mau negatif, mau positif, asalkan bukan 0. Karena kalau 0 termasuk pencerminan di sumbu X sama sumbu Y. Makanya di sini dilambangkan kalau pencerminannya di garis X, X-nya ada angkanya dan Y-nya juga ada angka. Bu Intan kasih contoh. Titik Q, ini kan titik Q, min 5,5 dicerminkan terhadap sumbu X terhadap sumbu X sama dengan, nih kan ada tulisan sumbu X sama dengan min 3, walaupun agak mencorok min 3-nya ya. Maka bayangannya adalah kita cari dulu X sama dengan min 3 itu di sebelah mana. Ini sumbu X, kita cari yang min 3 di sebelah mana. Oh, min 3 kan ada di sebelah sini gitu kan. Ya udah, berarti kita tarik garis. Ini kita tarik garis. Mohon maaf kalau garisnya mencong-mencong. Ini adalah cermin dari si X sama dengan min 3. Ini titik Q-nya. Gitu kan? Ini cerminnya. Nah, dari titik Q ke cermin jaraknya berapa? 2, 1, 2. Berarti bayangannya juga jaraknya ke sampingnya juga 2. Gitu, 1, 2, 1, 2. Nah, berarti ada di angka. Lihat angkanya ke bawah, lihat ke samping. Gitu, berarti X-nya min 1. X-nya min 1. X-nya min 1, Y-nya adalah 5. Ini bayangan si Q aksennya. Begitu. Lanjut lagi, kalau ada titik P adalah 2,4. Nah, ini titik P-nya 2,4. Dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan 1. Kita cari di sumbu Y angka 1 tuh yang mana? Begitu. Oh, sumbu Y angka 1-nya di sebelah sini. Maka ini adalah cerminnya, kurang tepat di garis. Cerminnya si sumbu Y sama dengan 1. Ini loh cerminnya gitu. Makanya kalau kalian mau tahu, ini kan ada titiknya, ini cerminnya. Berarti bayangannya ada sekitar sini nih. Gitu kan? Ya udah, lihat jaraknya berapa? 1, 2, 3. Jaraknya 3 ke cermin. Berarti bayangannya juga 1, 2, 3. Maka bayangannya ada di sebelah 2, 3. Oh, di sini. Bayangannya adalah di sebelah sini. Kok jelek banget ya Allah. Oke, berarti bayangannya P aksennya berubah menjadi X-nya 2, Y-nya X-nya 2, Y-nya min 2. 2, 2, min 2. Sip. Tadi Q-nya, Q aksennya belum ditulis ya. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4. Sorry, ini kok Q aksen? Ini tadi Q aksennya belum ditandain. Nah, ini Q aksennya nih. Oke. Ini Q aksen. Ini P aksen. Lanjut lagi, muat nggak ya nih? Titik R adalah min 5, min 3. Ini min 5, min 3. Dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan min 1.
sumbu X sama dengan min 1. Kita cari X min 1. Daripada ribet, coba kalian screenshot dulu sebelum Bu Intan hapus ya. 1, 2, 3. Udah screenshot? Oke. Bu Intan hapus dulu biar lebih rapi. Oke, lanjut ke selanjutnya. Titik R sama dengan min 5, min 3. Ini titik R min 5, min 3 dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan min 1. Kalian lihat di sumbu X mana yang angkanya min 1. Oh nih, min 1 nih ada di sebelah sini nih. Set. Tandain gitu kan. Berarti garisnya adalah begini. Set. Nggak pas. Set gitu. Sepanjang X sama dengan min 1 ke atas. Ini adalah garis di X sama dengan min 1. Ini cerminnya. Maka bayangannya di mana? Lihat aja jaraknya dari titik R ke cermin ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Berarti bayangannya di sebelah kanan juga 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Gitu kan. Berarti bayangannya ada di sini, yaitu X-nya 3. Berarti R aksennya X-nya 3, Y-nya min 3. Gampang ya? Loh, ini gesernya titik S adalah 3, min 2. Dicerminkan terhadap sumbu Y, ini titik S, gitu. Dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min 1. Cari di sumbu Y min 1 itu di sebelah mana? Oh, ini Y min 1. Serat, berarti ini cerminnya. Cermin Y sama dengan min 1. Udah deh lihat jarak dari titik S ke cermin berapa? Oh, cuma 1. Set, cuma 1 langkah. Berarti bayangannya juga cuma 1 langkah. Set, gitu. Berarti ada di sebelah sini S aksennya. Maka S aksennya adalah berapa? X-nya ada di titik 3. Y-nya karena dia ada di sumbu koordinat, titik koordinat, maka Y-nya adalah 0. Oke. Silahkan di screenshot. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan ke Bu Intan langsung, entah itu melalui komen atau di Classroom, atau bisa bersama chat ke Bu Intan. Tugas satu online nanti akan Bu Intan sediakan di Google Classroom supaya kalian bisa lebih mudah mengerjakannya, bisa langsung mengumpulkan ke Bu Intan. Ini ada tugas satu online, silahkan di screenshot dulu titik-titiknya, titik-titik A, titik B, titik C, D, E, F, G, H, gitu-gitu ya, diurak-urak, kalian coret-coret di buku, bikin yang rapih titik-titiknya. Lanjut, ini soalnya. Nah, kalau ada titik A 2,6 ditranslasi sejauh 4,1, hasil akhirnya bayangannya di sebelah mana? Kalau ada titik A-nya 5,5 ditranslasi sejauh ini, hasil akhirnya berapa? Kalian jawab, kalian kerjakan di kertas lembar atau di buku tulis. Kalau memang nggak ada buku tulis matematika ya di kertas lembar sementara, langsung difoto ke Bu Intan. Nanti Bu Intan sediakan dikumpulkannya di mana, oke? Nah, ini ada titik C dicerminkan terhadap titik asal, terus ada titik D terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap X min 1, terhadap Y min 2 gitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Nah, pertemuan kita berakhir, sudah sampai di sini. Silahkan dikerjakan, soalnya hanya 1 nomor saja, nggak usah banyak-banyak ya kan. Itu saja dari Bu Intan, terima kasih. Mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata, ada kekurangan. Silahkan dikerjakan tugasnya. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Jangan lupa diakhiri dengan berdoa juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.